Sebelum nanti saya kasih tugas pertama atau modul pertama, saya perlu memberitahukan ke Bapak Ibu semua tentang disrupsi yang terjadi, ya disruption ya bahasa Inggrisnya ya. Kalau bahasa Indonesianya disrupsi. Jadi ada 3 disrupsi yang terjadi di era kekinian dan mau tidak mau kita sudah melewatinya sebenarnya ini dan kita sudah berada di melewati 3 era disrupsi itu sendiri ya. Jadi 3 era disrupsi itu yang pertama adalah digital ya, disrupsi digital. Tandanya disrupsi digital adalah apa namanya produk-produk digital atau produk-produk yang model bisnisnya digital itu menjadi nomor 1 ya. Atau kalau gampangnya di Indonesia yang dulu toko kelontong sekarang Tokopedia. Orang bisa belanja di Tokopedia, bukan hanya di toko kelontong. Yang dulu ojek, yang dulu kita pesan ojek di pangkalan, sekarang kita sudah menggunakan aplikasi Gojek ya. Nah, itu namanya digital disruption ya. Jadi prosesnya adalah di dunia digital itu sendiri banyak hal-hal perubahan-perubahan dalam model bisnis dan sebagainya. Yang kedua adalah pandemic disruption. Nah, pandemic disruption ini adalah kita sudah lewati selama 2 tahun ya, dari tahun lalu ya 2020 kita sudah masuk di 2021 yang paling terasa dampaknya di pandemi disruption ini adalah gaya belanja kebiasaan kita berubah gitu. Dari awalnya kita nongkrong kemudian akhirnya tiba-tiba dibatasi pergerakannya kita gitu. Termasuk menggunakan masker. Kemudian yang ketiga adalah semuanya berbasis online ya. Jadi anak-anak sekolah yang kemarin harus offline itu tiba-tiba jadi belajar online. Dan ini teman-teman sekarang, Bapak Ibu sekarang menggunakan aplikasi Zoom yang dulu sebenarnya saya sudah pakai di tahun 2017 ya. Jadi sekarang kita sudah terbiasa dengan cara belajar online. Kemudian banyak lagi ya di pandemic disruption ini. Nah, yang ketiga ini yang penting Bapak Ibu ketahui, ini yang saya mau bahas pada malam hari ini, dan kenapa harus kita menguasai salah satu skill, salah satu ilmu yang sebenarnya ini ilmu sudah sejak tahun 2016 ya saya pelajari. 2018 saya dapat certified trainer LTCS-nya, license trainer cover selling-nya. Cuman yang selama ini saya penasaran kenapa ya kita harus menggunakan cover selling gitu. Kenapa kan banyak metodologi ilmu jualan yang lain gitu. Kenapa harus cover selling, dan kenapa cover selling ini saya gunakan sejak tahun 2016 sampai 2018 itu terbukti berhasil gitu, works. Dan apalagi pas disrupsi dan di tahun 2020 2021 tambah lagi, ternyata marketnya suka dengan konsep ilmu begini gitu, marketing seperti ini gitu, ilmu selling seperti ini. Alasannya apa? Alasannya adalah yang ketiga ini. Jadi alasan ketiga adalah karena saat ini yang mendominasi market di seluruh dunia adalah millennials ya. Jadi milenial ya yang menjadi pasar saat ini, dan milenial memiliki kebiasaan ya, memiliki perilaku yang sangat berbeda dengan sebelum-sebelumnya ya. Contohnya baby boomers ya, itu kakek kita misalnya. Gen X itu misalnya om tante kita, itu perilakunya agak mirip, tapi karena adanya milenials, adanya generasi milenials, bentar ya, kita nanti tolong saya sangat di mute ya. Oke, jadi sampai mana tadi? Ya, karena millennial market ini yang mendominasi sekarang market di dunia, maka terjadi pergeseran. Nah, di sini disampaikan ya, ini dalam bukunya Mas Yusof Hadi, Millennial Kill Everything.
Jadi pergeseran Gen X ke milenial itu berupa patahan atau kayak gempa lah gitu, tektonik, sehingga perilakunya sama sekali berbeda. Nah, olehnya itu ilmu jualan itu juga harus sekarang sudah berbeda gitu. Nggak kepake lagi yang hard selling gitu. Walaupun sekarang apa namanya masih masih banyak yang ngulik-ngulik ya konsep hard selling dan masih kepake, tapi di era apalagi era sekarang ya di millennials, apalagi sekarang Gen Z gitu ya, Gen Z juga yang sudah mulai naik gitu ya, itu masih mereka itu memiliki konsep ya konsep belanja yang unik seperti itu. Nanti kita akan bahas ya. Jadi tectonic shift ini menyebabkan banyak produk, bisnis, bahkan industri yang sudah tidak relevan lagi ya. Salah satu yang saya pelajari dalam ilmu marketing kekinian itu adalah dulu funneling ya, ilmu funneling ya. Mungkin kalau baru pertama kali dengar atau mungkin sudah pernah dengar, ilmu funneling itu ilmu marketing yang jadul ya. Itu sudah tergantikan dengan yang baru namanya flywheel marketing, inbound marketing. Seperti itu. Maaf baru join. Ya, silahkan, enggak apa-apa. Saya Elvi. Siap. Oke. Nah, apa yang berubah dari market dominasi pasar milenial ini, market milenial ini? Yang pertama yang berubah ya banyak ya, sebenarnya banyak ini. Ini malam ini saya cuma share 2 aja ya. Dan kita akan fokus ke tugas-tugas dan bagaimana caranya mempraktekkan ilmunya gitu ya, mempraktekkan apa namanya beberapa tugas-tugas yang saya akan berikan. Jadi zaman kolonial itu stylenya, gaya belanjanya itu modelnya adalah 4A ya. Jadi aware, ketika dia melihat sebuah produk, dia tertarik lalu dia belanja gitu, dia beli. Kemudian kalau dia suka, dia akan belanja lagi. Jadi modelnya individualistis seperti itu. Misalnya dapat skincare bagus ya pada masa itu, mungkin bukan namanya skincare ya. Dulu belum terlalu ngetren ya skincarean gitu atau fashion dan sebagainya atau kulineran gitu. Dia tertarik, dia suka karena hanya satu media, yaitu media konvensional. Ya, kenapa individualistis ya? Karena waktu itu cuma terpapar di satu media, itu pun medianya media satu arah gitu. Contoh TV, radio, koran, billboard dan sebagainya. Nah, media-media itu semuanya media-media yang nggak bisa kita komentari gitu ya. Itu cuma satu arah. Makanya peluang untuk apa namanya? Misalnya dia lihat di iklan misalnya Agnes Monica pakai HP A misalnya. Wah, kayaknya cocok sama saya nih. Akhirnya dia beli. Begitu dia beli, HP-nya rusak, beli lagi merek yang sama gitu. Itu karena dia percaya dengan satu media. Itu media yang namanya media satu arah gitu ya, media konvensional seperti itu. Nah, di zaman millennials ya, di zaman millennials itu sudah bergeser dari kolonial ke milenial, dari individual ke sosial. Nah, kalau di sini di atas 4A, yang di bawah itu 5A ya. Kalau di sini tuh 4A, nah di sini tuh 5A. Jadi ada perubahan terjadi perilakunya. Ini ya, kita lihat yang warna biru. Nah, ketika perhatikan ya, ini ada gambar ya. Ada gambar apa namanya ini, Bapak Ibu? Tahu nggak? Ini gambar apa? Magnet. Ya, magnet itu cara kerjanya seperti apa, Mas? Ya, menarik benda. Menarik sebuah benda. Oke, jadi di era milenial, di market milenial itu, ketika dia mengetahui sebuah produk A, misalnya skincare atau hijab, maka setelah dia tertarik, dia itu menarik. Menarik itu dalam artian dia akhirnya menghubungi gitu ya. Dia akhirnya menghubungi si brand tersebut dan dia harus cari tahu. Dia nyari tahu. Jadi ada proses bertanya gitu. Jadi misalnya si artis A pakai HP, misalnya pakai laptop X lah misalnya, seperti itu. Yang terjadi era sekarang itu nggak langsung belanja dong, nggak langsung beli gitu ya.
yang dilakukan adalah dia harus riset. Dia harus lihat di googling. Dia harus tanya teman-teman WA-nya. Dia harus tanya di Facebook, teman Facebook-nya, teman IG-nya, dan seterusnya. Nanti setelah yakin, prosesnya sudah oh kayaknya udah bagus nih. Udah cocok nih, saya kayaknya siap beli nih. Nah, baru kemudian dia action untuk berbelanja. Gitu ya. Bentar. Ya, jadi dia akhirnya action berbelanja. Tapi ada satu nih yang menarik di sini. Ini gambar speaker ya. Namanya advocate ya. Jadi setelah bedanya sama yang di atas X again itu adalah kalau yang dulu setelah dia suka lalu dia datang lagi atau repeat order. Kalau yang ini dia suka dia langsung ngomong kemana-mana gitu. Makanya di speaker gitu. Dia langsung share, belum dicoba produknya. Baru misalnya saya pesan X-Glow misalnya ya, X-Glow. Dia sudah order, tiba-tiba ada paket datang ya, bukan tiba-tiba, maksudnya 3 hari kemudian paketnya datang. Nah, paketnya datang, apa yang dilakukan? Dia bertindak sebagai speaker, dia bertindak sebagai advocate dengan cara apa? Dia bikin konten. Dia bikin konten unboxing. Nah, pada saat dia bikin konten unboxing, sebenarnya dia sudah mencoba untuk merekomendasikan ke teman-teman yang lainnya gitu. Nah, itu yang terjadi, perubahan perilaku yang terjadi sama kolonial versus millennials. Jadi akhirnya 3 warna biru ini yang dinamakan sosial. Jadi dari individual ke sosial. Kalau di era sekarang produk kita bagus, maka dia juga bisa gampang viral gitu. Dan gampang orang ditemukan ya. Jadi setelah ini jadi speaker ini bisa ditemukan sama yang si as seperti itu. Ini prosesnya seperti itu. Sampai di sini paham ya? Boleh di chat kalau kurang ngerti. Paham konsep ini ya? Customer path ini? Siap. Paham. Oke. Oke, siap. Oke, kita lanjut. Kalau sudah paham kita lanjutkan. Nah, apa yang berubah? Apa yang dirubah ya? Bukan apa yang berubah. Apa yang dirubah oleh millennials market ya? Market para milenial ini. Apa yang dirubah? Nah, yang dirubah itu yang sangat kelihatan adalah loyalitas. Brand loyalty atau loyalitas. Kenapa? Karena kebanyakan pilihan, kebanyakan media ya itu ininya ya. Salah satu kekurangan bahkan menjadi tantangan ya. Karena kalau dulu di kolonial itu dia cuma lihat satu arah gitu. Ada iklan TV, ada iklan radio. Tapi sekarang berbagai arah gitu. TV, radio, koran, sosial media, bermacam-macam gitu. Akhirnya banyak pilihan yang membuat para pembeli ini, para Gen Z dan milenial ini kurang loyalnya. Saya kasih simulasi ya. Saya mau simulasi ke Bapak Ibu. Coba perhatikan. Coba buka HP-nya semuanya. Coba buka HP-nya. Kemudian tolong di-chat aplikasi ojek online yang sekarang sudah di-download, yang sudah dipakai dan di-download itu apa saja. Boleh di-chat. Ojek Grab. Lebih dari 1. Oke, silahkan di-chat lagi aplikasi marketplace yang Bapak Ibu sudah download dan sudah pernah belanja di situ. Oke. Ya, kelihatan ya. Jadi, oke, terima kasih. Anda sudah membuktikan ya bahwa ternyata Anda tidak loyal dengan sebuah brand ya. Sama-sama Shopee dan Tokopedia itu sama jualannya, sama model bisnisnya sama gitu. Modelnya marketplace.
Tapi Anda mendownload dua-duanya dan menggunakan aplikasinya bergantian gitu ya. Jadi tidak ada lagi istilahnya saya penggemar Shopee, hanya Shopee yang saya pakai karena Shopee yang saya cinta mati misalnya. Saya ini Grab sejati karena Grab sejati itu adalah saya, nggak ada. Bahkan saya di suatu tempat di satu waktu ada ojek online itu punya helm dua gitu, satu helm Gojek, satu helmnya Grab gitu ya. Jadi nggak ada. Jadi ya benar ya. Jadi selama ada diskon maka di situ ada saya ya. Selama ada promo di situ saya berdiri ya. Itu prinsipnya. Nah, olehnya itu Bapak Ibu jangan takut, jangan kaget kalau misalnya calon pembeli kita itu misalnya saya sudah bikin brand A gitu, saya bikin produk A, tiba-tiba ada yang launching lagi, ke sana lagi gitu. Ya, jangan kaget gitu karena memang karakteristiknya sekarang seperti itu. Nah, gimana supaya brand kita itu bisa maksimal gitu ya. Jadi 3 kuncinya: search, review, rating ya. Jadi gimana caranya brand kita ditemukan? Cara menemukannya gimana? Cara menemukannya adalah dengan cara kita bisa muncul di halaman pencarian Google. Tapi ini saya tidak bahas tentang Google ya. Saya mau bahas tentang nanti sosial media ya, ilmu cover selling. Nanti saya akan bahas ininya. Kemudian yang kedua, brand kita itu harus ada yang review dan harus ratingnya itu bagus gitu. Karena sesuai dengan era sekarang yang reviewnya jelek atau ratingnya jeblok itu sudah pasti ya akan ditinggalkan, nggak bisa gitu. Jadi caranya adalah search, perbanyak yang dicari, kemudian perbanyak yang review dan harus ada rating. Oke. Ini cukup ya. Nah, startnya seperti apa? Nah, saya akan masuk di ini pemahaman dasar tentang jalur kiri dan jalur kanan. Ini saya sudah bahas di ini ya, di di YouTube. Tapi nggak apa-apa, saya ulang lagi. Oke, ini market, ini pasar kita, bukan pasar kita, maksudnya calon pembeli kita ya. Ini ceritanya pasar online. Nah, calon pembeli kita itu pada umumnya dia cuma di 2 tempat. Kalau nggak ke pintu ke kiri, dia ke pintu ke kanan. Atau bisa juga dia datang kedua-duanya juga bisa. Jadi pembeli online itu default-nya ya, pada dasarnya dia cuma memilih dari pintu kiri atau pintu kanan. Apa itu pintu kiri, apa itu pintu kanan? Ya, saya akan jelaskan ya. Nah, pintu kiri itu adalah pintu namanya search engine atau mesin pencari. Nah, ya, ini gambarnya, mohon maaf ya, gambarnya saya agak berantakan. Pintu kanan, apa pintu kanan? Pintu kanan adalah media sosial. Ya, kayak gitu ya. Jadi pintu kiri itu fokus, kalau analoginya adalah dia kalau di pasar dia adalah orang-orang yang jualan di pasar. Kalau analoginya penjual sayur ya. Jadi yang penjual sayur yang ada di pasar itulah search engine. Kalau penjual sayur keliling itulah media sosial. Berarti apa? Kalau search engine itu si ini akan datang ke sini. Contohnya apa? Contohnya misalnya Putri akan nikah bulan depan. Ya, akan nikah bulan depan. Nah, wajahnya berjerawat. Ya, berarti nanti Putri itu caranya kalau lagi ada masalah seperti ini, Putri itu dia harus dilakukan apa yang harus dilakukan Putri?
ketika ada masalah begini, selain ke dokter. Halo, apa yang akan dilakukan Putri? Beli skincare. Cari Oke. obat. Mencari produk. Mencarinya di mana? Media Jodoh. sosial. Hah? Cari jodoh. Cari Jadi- jodoh. Research engine. Dulunya sudah ada ceritanya. Dia wajahnya berjerawat gitu. Dia pengen akan nikah di bulan depan. Cari Tapi di wajahnya medsos untuk berjerawat. melihat review. Ya? Review yang bagus yang mana cari di medsos. Cari di mana? Di medsos atau di mana? Di Search medsos engine. mana cari review dulu yang misalnya ngelihat beauty blogger, lihat yang bagusnya yang mana, baru dia cari di search engine. Dia pilih-pilih yang mana. Oh, merek ini, merek ini. Jadi untuk melihat reviewnya di media sosial dulu kalau saya. Oke. Jadi cari review ini tuh di media sosial dulu. Apa Heeh, nggak kebalik? Nggak cari dulu di marketplace dulu dicari atau di Google dulu. Cari di Google dulu, terus cari reviewnya di media sosial. Oke. Jadi yang dilakukan sama Putri ini adalah dia akan, saya kasih warna kuning ya, warna lain ya. Dia akan pertama kurang lebih yang akan dilakukan orang pada umumnya, dia googling dulu. Googlingnya kira-kira gini, obat jerawat yang sembuh dalam 10 hari. Misalnya ini. Kurang lebih dia akan mengetik kata kunci itu, obat jerawat yang sembuh dalam 10 hari. Atau dia nanya ke temannya, kamu beli, saya pakai ini loh, ini. Pakai apa? Saya pakai SX Glow gitu. Nah, dia yang dilakukan adalah dia googling juga. Apa sih ini gitu? Atau bisa jadi yang ketiga yang dilakukan adalah langsung ke Shopee atau ke Tokopedia. Benar nggak? Iya. Cek reviewnya atau cek ratingnya. Nah, teman-teman semua, Bapak Ibu semua, jadi di sebelah kiri itu search engine, style, gaya belinya orang yang di mesin pencari itu, gaya belinya adalah dia mencari. Dia mendatangi customernya gitu. Dia mendatangi toko, dia cari tokonya gitu. Ya kayak misalnya saya mau ke pasar beli sayur, ya udah pasti saya akan ke pasar dan saya cari yang jualan sayur. Saya nggak akan ke penjual penjual misalnya penjual ikan atau penjual ayam gitu. Saya fokus ke penjual sayur karena saya lagi butuh sayur. Nah, olehnya itu di bagian search engine itu levelnya adalah need. 80% dia siap beli. Dia siap belanja. Gitu, ya. Jadi sudah paham ya? Di sebelah kiri itu konsepnya seperti apa? Nah, berikutnya di sebelah kanan. Di sebelah kanan itu, ya, ini agak mirip tadi yang disampaikan sama Mbak tadi, yang siapa namanya Mbak ini yang ada yang dia cari di media sosial. Nah, biasanya kalau orang cari di media sosial, ya, dia sudah pernah kena iklan sebelumnya atau pernah lihat dapat informasi sebelumnya ya, dari temannya kah atau apa dan sebagainya. Tapi di sini kita fokus seperti penjual sayur keliling ya. Jadi di media sosial itu kita yang nyari gitu. Kita yang nyari pembeli. Jadi yang dilakukan pada umumnya yang dilakukan oleh user itu adalah kena iklan. Baca status Facebook atau baca story selebgram. Benar kan? Atau bisa jadi dia baca atau dia lihat postingan, lihat video TikTok temennya. Jadi prosesnya di sini. Kalau di media sosial itu kita yang mendatangi
kita yang mendatangi customer-nya. Sini ya. Jadi di media sosial itu kita yang mendatangi si calon pembeli. Nah, makanya di media sosial levelnya itu adalah interest. Alias hanya 50%. Kenapa 50%? Karena di media sosial itu bukan tempat berbelanja. Media sosial itu tempat bersosialisasi, tempat untuk mencari hiburan, tempat mencari informasi dan sebagainya. Tapi dia tidak ada di niatnya customer itu untuk pengen belanja. Pun kalau misalnya dapat iklan, dia akan interest, dia akan 50-50. Beli nggak ya gitu. Kalaupun betul-betul putri ini akan nikah dan ketemu iklan, bisa jadi dia beli gitu. Tapi kalau nggak nikah misalnya, wayang cuma jerawat doang gitu. Terus lihat iklannya, dia cuma komen, oh iya bagus tuh, berapa harganya? Tapi setelah itu nggak jadi order. Nah, itulah perbedaannya Bapak Ibu ya. Perbedaannya di pintu kiri sama pintu kanan. Pembeli yang mencari di search engine itu cenderung lebih tingkat konversinya lebih tinggi 80%. Sementara di media sosial tingkat konversinya itu 50-50 50%. Kenapa? Karena di sini itu tidak dipersilahkan, tidak dipersiapkan untuk berbelanja. Nah, berarti kalau di bagian kiri yang dibutuhkan teknik yang dibutuhkan untuk karena ini kan butuhnya, dia butuh informasi kan, maksudnya dia pengen banget gitu beli gitu. Yang dia butuhkan oleh orang-orang yang ada di sebelah kiri adalah informasi yang clear. Kalau dalam hal ini penawarannya harus menggugah. Dalam hal ini adalah dia menggunakan hard selling. Nah, sementara yang di sebelah kiri, sebelah kanan, karena ini media sosial, medianya tempat bersosialisasi, maka dia lebih cocok menggunakan covered selling seperti itu. Jadi ini materi pengantar, ya materi pengantar. Yang penting paham tadi ada 3 disruption. Kenapa sih saya harus mempelajari ilmu baru, marketing gaya baru? Kenapa sih saya harus ikut kelas ini gitu? Alasannya 3 tadi ya. Alasannya pertama karena kita sudah berada di tiga disruption yang terjadi, digital, pandemik, dan millennials yang sangat merubah konsep marketing atau berjualan di zaman-zaman sebelumnya gitu. Itu pertama. Yang kedua, setelah kita pelajari ternyata orang-orang yang di media sosial itu kondisinya dia tidak sedang siap berbelanja. Makanya yang dibutuhkan di media sosial sebenarnya itu adalah kebutuhan kepo. Ya, kebutuhan untuk penasaran. Jadi rasa penasarannya aja yang kita penuhi. Nanti selama 7 hari ini saya akan bahas secara detail bagaimana cara menyusun iklan, bagaimana caranya memahami cara kerja otak manusia supaya kita tahu bahwa kalau iklan yang begini tuh di media sosial itu cocoknya seperti ini.